Membedah keaslian itu sudah dilakukan melalui forensik yang dilakukan oleh pihak Polri. Itu sudah dilakukan. Hasilnya itu dianggap sebagai alat bukti. Oke. Sehingga untuk membuktikan apakah ijazah tersebut asli atau palsu, kita paham bahwa pencemaran nama baik itu diwajibkan kepada orang yang merasa menjadi korban untuk membuktikan dulu bahwa tuduhan itu tidak betul. Kan begitu. Nah, tuduhan itu sudah dibuktikan melalui forensik yang dilakukan oleh Polri, di mana hasil daripada laboratorium forensik mengatakan bahwa ijazah tersebut asli, clear, tuntas, artinya sudah terpenuhi, tidak perlu lagi ada pembuktian. Tapi abang melihat dari kasus ini yang berlarut-larut, ada sistem tarik menurut orang di belakang yang dianggap bisa atau enggaknya, atau ada orang kuat nggak sih bang? Kalau saya nih, menurut saya pertama, saya tidak setuju Roy Suryo itu dan kawan-kawan berbicara atau menguak ijazah Pak Jokowi. Itu dulu yang pertama, karena tentu sudah jelas UGM mengatakan asli, ya sudah clear, gak usah lagi dipersoalkan. Itu sebenarnya yang pertama yang ingin saya sampaikan. Tetapi yang kedua, saya juga nggak setuju Pak Jokowi itu melaporkan Roy Suryo. Alasannya, Bang? Oke, ada alasannya begini. Pak Jokowi berpikir nggak sih, kalau seandainya Roy Suryo masuk di penjara begitu, apakah Roy Suryo akan berhenti? Berapa sih ancaman hukumannya? Berapa sih lama nanti ketika hakim memutus perkara tersebut? Bayangkan ketika Roy Suryo keluar, malah lebih sadis ya. Malah lebih sadis. Kalau secara psikologi menurut saya harusnya jangan dilaporkan, biarin aja. Setidaknya masih ada rasa khawatir, masih ada rasa takut. Saya ingat kata-kata Pablo Escobar, kebetulan nama saya Pablo Benua gitu ya. Pablo Escobar pada saat dia mendirikan satu penjara swasta, penjara sendiri untuk menghukum dirinya sendiri pada saat itu. Satu langkah dia masuk ke dalam penjara, Pablo Escobar mengatakan begini, mulai hari ini, mulai detik ini tidak ada lagi satu hal pun di dunia ini yang saya takuti. Itu yang harus sebenarnya dipikirkan. Maka saya sih kalau mau nyalahin dari peristiwa ini satu, media. Yang membesar-besarkan persoalan ini adalah media. Tapi kan dia punya YouTube sendiri, bang. Iya, artinya begini, isu ijazah ini bukan dimulai sejak tahun ini saja. Terkait dengan isu ijazah tersebut sudah dilakukan sejak lama begitu kan. Tapi kan nggak naik juga gitu. Naiknya setelah melihat rakyat bersuara, ratingnya bagus, media-media lain ikut. Kan itu. Iya kan? Orang-orang kan pasti berpikir, ini rakyat bersuara kenapa gitu. Kok hampir tiap hari nayangin itu terus kan itu kan persoalannya kan. Akhirnya media lain juga terinspirasi dengan rakyat bersuara. Gua gulung aja gitu kan. Itu kan sebenarnya yang dianggap perspektifnya teman-teman media gitu. Maka menurut saya membesar-besarkan persoalan ijazah tersebut adalah sedang membuat kita masyarakat Indonesia beralih fokusnya untuk memperhatikan persoalan-persoalan yang lebih prinsip dan lebih penting untuk negeri kita ini. Tapi setuju nggak dalam konteks bicara ijazah, tunjukkan aja kan dari awal udah clear bang sebenarnya. Ya, sebenarnya masalah menunjukkan apa enggak begitu ya, itu juga menjadi debatable. Satu sisi saya memang berpendapat bahwa ada setuju juga dengan Pak Jokowi untuk apa menunjukkan ijazah begitu. Untuk apa tunjukkan ijazah? Toh juga dia punya keyakinan kalau ditunjukkan juga pasti gak akan selesai, pasti ada permintaan berikutnya. Saya setuju. Tapi di sisi lain, saya kadang-kadang memperhatikan bahwa Pak Jokowi ini kan adalah seorang negarawan. Pak Jokowi adalah seorang Presiden Republik Indonesia. Apapun ceritanya, Pak Jokowi pernah mendapatkan pakaian, minyak rambut, celana, sepatu, kaos kaki dari pajak yang kita bayar, rakyat Indonesia. Saya nggak bahas kita deh. Setidaknya Pak Jokowi pernah menggunakan, difasilitasi, menggunakan uang daripada Roy Suryo dan kawan-kawan, kan begitu. Nah, tinggal Pak Jokowi sebenarnya kalau memang mau menunjukkan harus cari forum yang tepat, ya kan? Supaya nih win-win solution nih. Saya mau mencoba untuk ahli mediator lah, begitu ya, untuk memediasi misalnya antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo. Sebenarnya gampang, cari aja forum yang tepat untuk menunjukkan ijazah tersebut begitu. Tidak juga di pengadilan, karena di pengadilan pasti patokannya adalah lab forensik. Tetapi kalau ingin mendiskusikan persoalan tersebut, sebenarnya ada forum yang jauh lebih bermutu gitu. Apa? Forumnya di atas meja makan. Tapi kan sudah ada sehina-hinanya bang, sudah dihina sehina-hinanya. Wajar dong dia punya perasaan dalam konteks
Ya jalur hukum dong mainnya kalau udah dihina hina aja. Nah, ini juga sebenarnya hal yang sangat perlu diperhatikan, bahkan mungkin untuk jadi pelajaran para pemimpin bangsa kita ke depannya begitu ya. Pemimpin ketika dipilih oleh rakyat, dia siap artinya secara lahir dan batin untuk dihina, dicaci oleh siapapun. Apapun ceritanya seorang pemimpin bangsa, ketika dia sudah makan, tidur, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi menggunakan uang rakyat, harusnya sudah siap untuk dihina-hina, untuk dicaci, dimaki. Maka menurut saya ya kalau dihina mau wajar saja, kan begitu. Kembali lagi justru ya tadilah kembali lagi, kalau memang mau mendamaikan atau mungkin menyelesaikan persoalan tersebut, polemiknya adalah tunjukkan atau enggak ijazah ini, ya sebenarnya tempat atau forum yang paling tepat adalah meja makan, bukan juga di pengadilan. Waduh. Iya, meja makan. Jangan selesaikan persoalan ini di meja hijau, tapi di meja makan. Duduk bareng, ya kan? Mau apa sih Mas Roy? Ya, kayak gitu kan? Mau apa sih Mas Roy? Ya kan? Ini ijazah saya, tapi mohon maaf saya tidak bisa mengizinkan Anda untuk meneliti lebih lanjut. Kenapa? Karena ini adalah privasi saya. Mohon maaf. Kan itu aja. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Selesai itu Bang. Kayak gitu. Yakin? Iya dong. Karena kuasa hukum bilang udah ditunjukin asli aja, tetap aja masih memframing lagi, Bang. Nah, gini. Jadi sebenarnya ini saran saya. Sebenarnya begini ya. Kalau untuk duduk bareng, ya menurut saya gak usah libatin kuasa hukum lah. Kalau duduk bareng Pak Jokowi tidak libatkan kuasa hukum, Mas Roy juga gak usah melibatkan kuasa hukum. Saya ajarin dulu metodenya. Duduk bareng. Begitu duduk bareng nostalgia dulu. Ingat nggak Mas Roy waktu kita dulu bareng-bareng ya kan, foto kan gitu kan. Mas Roy pernah sebut saya kakaknya Mas Roy ya kan gitu. Jadi mulai nostalgia dulu. Setelah nostalgia, ini Mas Roy, ini ijazah saya, tolong dilihat, mohon diperhatikan. Udah selesai tapi saya tidak mengizinkan untuk dibawa keluar. Habis itu tarik balik, apa yang bisa saya bantu untuk Mas Roy, selesai, udah. Kan gitu. Oke. Ya.